dimulai dengan seorang gadis yang terbangun dari tidurnya. Ia terkejut melihat pria tampan telah duduk di depannya. Wanita ini bernama Myong, sedangkan si pria bernama Chang Sok. Chang Sok adalah seorang novelis yang kembali ke Korea setelah 7 tahun menetap di Inggris. Selama di Seoul, ia berencana untuk menerbitkan novel terbarunya yang terinspirasi dari kehidupan orang lain. Chang Sok berkata bahwa ia ingin bertemu dengan Myong. Walau sempat risih, Myong teringat bahwa Chang Sok adalah pria yang ingin dikenalkan temannya. Mereka mulai menyeduh segelas kopi. Myong melihat keluar kafe stasiun dan melihat manusia sangat sibuk seolah waktu dipercepat. Lambat laun semuanya akan jadi tua seperti para lansia yang sedang bersantai di kafe yang sama dengan mereka. Myong menyadari bahwa Chang Sok tidak mirip dengan temannya yang bernama Won. Chang Sok kemudian mempertegas bahwa dia bukanlah adik Won, hanya sepupu. Myong terlihat cukup kecewa, tapi dia mengerti alasan Won mempertemukan mereka karena satu sama lain mempunyai sifat yang eksentrik. Buku di tangan Chang Sok cukup membuat Myong penasaran. Ia tidak habis pikir kenapa ada orang yang menyukai novel sedangkan semuanya diisi dengan kepalsuan. Tapi Chang Sok berpendapat bahwa cerita yang baik dapat membuat orang lain percaya. Chang Sok pun mulai menceritakan pengalamannya saat di London. Tentang seorang gelandangan yang selalu memesan kamar suite room dengan pelayan tua yang selalu hormat kepadanya. Benar saja, Myong langsung percaya pada cerita Chang Sok. Padahal semuanya hanyalah karangan belaka. Kisah Chang Sok barusan membuat Myong mengantuk. Di sela rasa kantuknya, Myong berkata bahwa Chang Sok mirip dengan pacarnya, terlebih bentuk hidung Chang Sok. Mereka sering bertemu di tempat ini setelah Wok mengenalkan keduanya. 2 bulan kemudian, mereka menikah. Tapi tak lama kemudian, dia meninggal karena terlalu banyak merokok. Dalam rasa kantuk yang semakin berat, Myong memanggil nama Chang Sok. Ia berpesan untuk tidak merokok agar tidak mati seperti ayahnya. Sejurus kemudian, Myong telah berubah menjadi wanita tua. Ya, Myong sebenarnya adalah ibu Chang Sok. Ia terjebak dalam delusi masa mudanya tentang betapa takutnya ia menjadi tua setelah kematian ayah Chang Sok. Chang Sok mengajak ibunya pergi. Tapi Myong terlalu betah di sini sebab kafe ini adalah kafe kenangannya bersama mendiang suaminya. Myong bahkan bergumam bahwa dia bertemu ayah Chang Sok di mimpinya. Rasa kehilangan terhadap orang yang dicintai membuat Myong menjalani hari-hari tuanya dengan penuh kehampaan. Dia selalu mengunjungi kafe yang sama hingga terjebak dalam delusi masa mudanya, mengingat awal pertemuannya dengan ayah Chang Sok. 지루해. Scene berganti. Chang Sok berjalan mengelilingi kota Seoul seorang diri. Dulu dia berpikir waktu di kota Seoul sangat cepat. Setelah 7 tahun kepergiannya, semua orang di kota ini telah menua. Besok, Myong juga akan masuk panti jompo. Untuk beberapa saat, mungkin Chang Sok tidak akan menemuinya. Keesokan harinya, Chang Sok bertemu dengan Eugene, editornya. Karena sudah lama tidak bertemu, Eugene mengajaknya minum di sebuah kafe. Di sana Eugene menyerahkan kontrak yang menyatakan bahwa kantornya setuju untuk menerbitkan novel Chang Sok. Mereka kemudian pergi berjalan-jalan selepas minum sebotol bir. Chang Sok bercerita mungkin dia tak akan menulis novel lagi setelah novel yang sedang ia garap berhasil terbit. Eugene menyayangkan, sebab banyak yang menyukai novel Chang Sok. Saat itu atensi mereka sempat menangkap seorang ibu yang sedang bicara pada angin. Eugene memuji novel Chang Sok kali ini. Ia tahu bahwa ini adalah jalan cerita hidup Chang Sok. Namun Eugene sedikit bingung karena ending tokoh pria dalam novel meninggal dunia, padahal Chang Sok masih hidup. Kemudian Chang Sok menjelaskan bahwa cerita yang dibuat-buat seringkali lebih jujur. Sedang asik mengobrol, tiba-tiba wanita yang tadi bicara sendiri menerobos jalan mereka. Ia mengajak pergi untuk mengikuti angin. Terlihat bahwa sang wanita sedang mengalami depresi berat. Buktinya setelah berorasi dengan diri sendiri, ia diam dan pergi begitu saja. Langit semakin gelap. Mereka masih setia berdiri di atas bukit. Eugene pun menghisap sebatang rokok yang ia bawa. Dia bilang rokok ini dari Indonesia, pemberian pacarnya yang berasal dari sana.
Awalnya Changsuk tidak tertarik merokok, tapi saat mencium wanginya, ia pun meminta sebatang dan ikut merokok bersama Yunjin. Ketika kepulan asap mereka bertemu, Yujin menceritakan bahwa dulu ia hamil dan menggugurkan kandungannya. Tapi saat pacarnya mengetahui keputusan gegabah Yujin, ia menangis dan memberi nama anak mereka Rintik. Setelah itu, saat musim dingin berlangsung, pacarnya kembali ke Indonesia. Yujin sampai tak habis pikir kenapa kekasihnya memberi nama pada anak mereka yang bahkan tidak akan pernah mereka temui. Bisa dinilai bahwa Yujin adalah perempuan berwatak dingin, tidak memperdulikan sebab akibat jika sesuatu bisa mengganggu kenyamanan hidupnya. Setelah bertemu dengan Yujin, Changsuk harus mulai mencari kerja, sebab tak mungkin dia bergantung dari novelnya yang belum terbit. Tapi Changsuk menyesal. Ia tidak bisa menepati janjinya untuk tidak merokok. Changsuk kembali menjalani hari-harinya yang penuh kehampaan, mengamati kotak telepon umum yang penuh sampah, lalu tidur dan terbangun di tengah malam karena insomnia. 재밌게 읽어줬더니 고맙네. 재밌게 읽었다고 이야기한 적 없는데. Beberapa saat kemudian, seorang fotografer bernama Sungha berjalan di sebuah gang sambil menenteng kameranya. Ia memotret Changsuk yang sedang menulis di sebuah kafe dan tak menyangka bisa bertemu dengannya lagi. Mereka sudah kenal lama sebelum Changsuk bertolak ke London. Sungha merasa ini adalah keberuntungan. Mereka mulai mengobrol. Sungha mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. Ini adalah sianida, bahan yang bisa membuatmu mati hanya dengan setengah gram larutannya. Sungha menertawai Changsuk yang nampak tegang. Ia bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu, istrinya mengidap kanker payudara. Walaupun sudah dioperasi, kankernya sudah terlanjur menyebar. Akhir tahun lalu, mereka sudah kehilangan harapan. Sungha bahkan sudah putus asa. Jadi dia membeli sianida ini untuk istrinya. Memang rencana yang bodoh. Tapi Sungha mengurungkan niatnya dan mencoba pengobatan perdukunan. Istrinya sampai meminum air alkali seperti yang dianjurkan. Hasilnya, istri Sungha justru makin parah dan kini jatuh koma. Ia hampir menyerah untuk berharap jika saja ia tidak bertemu dengan seorang biksu di sebuah kafe di daerah Insadong. Biksu tersebut mencambuk punggung Sungha sampai 100 kali. Untuk mengobati rasa sakit di punggungnya, kemudian sang biksu membalurkan cairan kuning yang berasal dari pohon mati di belakang kuil. Ia juga meminta Sungha untuk membalurkan cairan tersebut pada istrinya. Ajaib, keesokan harinya istrinya langsung sadar dari koma. Sungha seperti menemukan harapan kembali. Hari ini sebelum bertemu Changsuk, Sungha kembali bertemu sang biksu. Ia mendapat pituah untuk pergi ke utara dari tempat istrinya berada. Ia akan bertemu dengan orang yang membawa keberuntungan untuknya. Lalu setelah mereka bicara, Sungha akan kembali pada istrinya yang menyambutnya dengan wajah yang damai. Sungha berseri. Ia kini percaya pada keajaiban. Tak lama kemudian, Sungha izin keluar untuk pergi menerima telepon. Diam-diam, Changsuk mengambil botol sianida yang berada di meja. Ekspresi Sungha berubah setelah menerima telepon. Ia nampak sedih, kemudian izin pamit ke rumah sakit karena istrinya telah tiada. Changsuk tak bergeming. Seseorang yang mulai yakin pada keajaiban harus dipatahkan pada ketetapan takdir. Harapan yang mulai ia bangun harus sirna karena garis waktu tak bisa diminta untuk berhenti. Changsuk hanya duduk diam di dalam bus memperhatikan sekelilingnya. Semua manusia memiliki problema dan harapan masing-masing. Lambat laun waktu akan menjawab seiring tubuh yang semakin rentah. Orang terakhir yang tak sengaja jadi inspirasi Changsuk adalah Jo-eun. Wanita bartender dengan sebelah mata cacat karena insiden kecelakaan 5 tahun lalu. Saat itu Changsuk sedang duduk di bar sambil melanjutkan catatan novelnya. Jo-eun menghampiri menawarkan minuman untuk dipesan. Agar tidak dikira datang sendiri, Changsuk berkata bahwa dia sedang menunggu seseorang. Hari ini adalah hari terakhir Jo-eun bekerja di sini. Changsuk memperhatikan kalau Jo-eun sangat dekat dengan semua pelanggan. Ia menulis kelebihan ini dalam catatannya. Beberapa waktu berselang, semua pelanggan telah pergi. Malam juga semakin larut. Changsuk pun mulai tak enak hati. Tapi Jo-eun tak mempermasalahkan, apalagi hari ini adalah hari terakhirnya bekerja.
Jo-eun justru memuji Chang-suk yang hobi menulis di buku catatan. Hampir sama sepertinya. Bedanya, Jo-eun lebih suka menulis puisi, merekamnya di memo ponsel, dan menyalinnya di dalam buku catatan. Inspirasi puisi Jo-eun seringkali dari pelanggan yang datang ke bar. Namun mereka tidak tahu hingga terkadang Jo-eun merasa menyesal. 집사람 웃는 모습을 보면서 다짐했어요. 슬픈 기억을 주는 건 너무 양심이 없는 것 같고. Chang-suk jadi penasaran cara Jo-eun mengarang puisi. Jo-eun menerangkan bahwa ia pertama mendengar cerita dari para pelanggan yang suka curhat kepadanya. Jika Jo-eun merasa cerita itu membosankan, maka ia mengarang sebab kebosanan itu. Jo-eun melakukan semua ini bukan karena ingin memahami orang lain, tapi Jo-eun butuh ingatan mereka sebab ia tidak bisa banyak mengingat. Semua akibat kecelakaan yang pernah ia alami 5 tahun lalu. Kecelakaan itu membuat sebelah matanya cacat dan robekan panjang di perutnya, hingga Jo-eun harus mentatonya. Jo-eun suka membeli kenangan orang lain dengan segelas minuman. Chang-suk pun ditawari untuk menceritakan kenangan miliknya. Dengan santai, Jung-suk menceritakan pengalamannya saat bertemu seekor kelinci yang dibuang. Saat itu, seorang ibu juga ikut berjongkok melihatnya bersama Chang-suk. Tapi mereka bingung tentang siapa yang akan merawat kelinci ini. Sebab Chang-suk tinggal dengan temannya, dan suami si ibu belum tentu mengizinkan. Mereka pun bersuit untuk menentukan dan si ibu akhirnya harus membawa kelinci tersebut pulang. Setelah dirawat, Chang-suk masih sering melihat kelinci tersebut. Namun dia mati saat usianya menginjak 4 tahun. Jo-eun cukup puas dengan cerita Chang-suk. Ia menghadiahi Chang-suk dengan segelas whisky. Waktu berlalu begitu saja. Di sudut meja bartender, Chang-suk melihat Jo-eun mulai merekam puisi tentangnya. Tentang bagaimana setianya Chang-suk menunggu dan kebohongan sopannya untuk tetap menunggu. Chang-suk ikut tersenyum memandang raut bahagia Jo-eun setelah kembali menyelesaikan satu puisinya. Chang-suk terbangun di tengah malam, memandang botol sianida di meja kerjanya. Alih-alih mengerti hidup orang lain, Chang-suk sendiri bahkan tidak memahami tujuan hidupnya saat ini. Ia berjalan keluar rumah, melewati gang demi gang sampai ia menemukan kotak telepon umum. Ia memasukkan beberapa koin dan panggilannya diterima oleh suara wanita di seberang sana. Mereka saling bertukar kabar. Suara Chang-suk terdengar sedih. Ia berkata ia baik-baik saja dan akan mencoba lebih baik lagi. Dalam rasa putus asa, Chang-suk bertanya mungkin mereka bisa mencoba lagi. Tapi si wanita menolak karena mereka sudah sering mencoba. Ya begitulah, wanita ini adalah mantan istri Chang-suk. Tidak mudah bagi Chang-suk untuk melupakan istrinya yang telah 7 tahun membina kehidupan rumah tangga bersama. Dengan suara lirih, Chang-suk memohon untuk bisa kembali ke sana dan mencoba memperbaiki rumah tangga mereka. Si istri pun akhirnya mengizinkan. Ia meminta Chang-suk untuk cepat kembali ke London karena ia sangat merindukan Chang-suk. Terlebih Soyeon, anak mereka, juga menginginkan Chang-suk kembali. Chang-suk tertegun. Ia berusaha menahan air mata pilunya dan berkata bahwa anak mereka telah tiada. Namun istrinya berkata bahwa Soyeon kini tidur di sampingnya. Chang-suk sudah tak sanggup lagi menahan kesedihannya. Ia terbangun dari mimpinya dan menangis sejadinya. Chang-suk merasa sangat bersalah pada istrinya setelah kematian anak mereka. Dalam keputusasaan, Chang-suk melarutkan bubuk sianida dalam segelas air. Ia tidak meminumnya, hanya terus memandangi gelas tersebut. Pagi-pagi sekali, Chang-suk berjalan keluar menenangkan pikiran. Di sebuah gang, ia melihat sepasang lansia yang saling membantu agar bisa jalan bersama. Chang-suk pun ikut menyusuri gang yang sama. Tak lama setelah itu, ditampilkan bayangan wanita yang nampak stres saat di taman. Berjalan bersama anaknya mengikuti arah angin, mengembangkan harapan. Hal ini Chang-suk tulis kembali dalam lanjutan novelnya. Cerita pun tamat. Film Shades of the Heart adalah film yang berasal dari Korea Selatan dan rilis tahun 2019. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris top Korea Selatan seperti Yoon Woo-jin, IU, Yoon Hye-ri, Kim Sang-ho, dan Lee Ju-yong. Dari film ini kita belajar bahwa setiap orang memiliki kekecewaan karena harapan yang pupus.
Bagaimana mereka mencoba melanjutkan hidup dengan sisa tumpuan yang ada. Mungkin kamu agak sedikit bosan menonton film ini karena narasi yang panjang dan rasanya tidak membawa masalah ke puncak klimaks. Namun, kamu jadi bisa belajar bagaimana cara menjadi pendengar yang baik dan ikut merasakan apa yang lawan bicara katakan. Untuk kualitas akting, para bintang top ini cukup membuat kita terkesima. Dan masuk pada sesi penilaian. Film Shades of the Heart, UBR Entertainment beri rating 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment.